Matius 6 ayat yang ke-33. Ayat ini terkenal. Ayat ini mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ayat ini berbicara apa sebenarnya? Ayat ini berbicara bukan tentang apa yang akan kita terima dari Tuhan. Ayat ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita membaca carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Orang lebih senang menginginkan apa yang ditambahkan. Orang lebih fokus kepada apa yang mau Tuhan beri. Sebenarnya ayat itu bukan berbicara tentang apa yang akan kita terima. Ayat itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dalam, yang semakin intim. Kalau seandainya kita hanya mencari dan mendapatkan hanya itu, setan juga mampu memberikan apa yang kita minta. Kekristenan itu bukan tentang apa yang Tuhan berikan dan kita menerima. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan yang makin dalam dengan Tuhan. Tuhan yang membuka jalan baru sehingga setiap kita tidak perlu ada orang yang calo untuk ketemu dengan Tuhan. Gak perlu ada orang lain di mana kita mengandalkan dia untuk ketemu dengan Tuhan. Jalan baru itu berbicara di mana setiap kita bisa ketemu dengan Tuhan. Hati kita harus terarah kepada Tuhan dan Tuhan muncul dalam hidup kita. Jadi ayat ini jelas-jelas bukan tentang apa yang kita terima, bukan menginginkan apa yang kita harapkan, tetapi bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Kenapa Daud berkata dengan segenap hatiku aku mencari Engkau? Itu adalah sisi manusia, sisi kita yang mencari Tuhan. Sisi Tuhan membuka jalan untuk setiap orang datang mendekat kepadanya. Sisi manusianya, sisi kita, sisi hati kita itu harus seperti yang Daud tuliskan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Ini Daud, seorang yang berbeda dibandingkan dengan Saul. Seorang yang tidak mencari Tuhan, Saul. Saul tidak kenal Tuhan. Dia tak peduli dengan hal-hal yang dari Tuhan. Sepanjang umur pemerintahannya Saul tidak pernah berpikir tentang tabut perjanjian. Dia hanya memikirkan bagaimana apa yang dia inginkan.